Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau ngomongin jam tangan dan julukannya, khususnya jam tangan Seiko. Oke, kita mulai. Pertama adalah Seiko Turtle. Seiko Turtle ini serinya SRP 77 sekian-sekian. Disebut Turtle karena bentuk case-nya yang ada bantalan. Bantalan ini bentuknya kayak cangkangnya kura-kura. Jadi ada case, ada bantalan. Diameternya itu 44, jadi cukup besar. Buat yang nggak biasa itu sebaiknya dicoba dulu. Karena buat gua pergelangan tangan gua yang sekitar 7 inch itu pada saat gua coba agak gede. Terlalu gede buat gua. Terus tebalnya 13 mm. Punya kemampuan bertahan sampai kedalaman 200 meter di bawah air. Jam tangan ini favorit juga buat penyelam karena daya tahannya yang kuat dan benar-benar bisa diandalin. Kalau lu lihat ada logo PADI-nya. PADI ini artinya Professional Association Diving Instructor. Jadi jam tangan ini memang udah diakui sama asosiasi penyelam dan benar-benar bisa digunakan untuk menyelam. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Kalau dilihat dari samping, dilihat dari bawah, memang bentuknya kayak kura-kura. Nggak semua orang terbiasa karena agak aneh. Karena case-nya sendiri itu luarnya itu ditambahin lagi sama cangkang. Awal gua lihat juga agak aneh ya. Maksudnya buat apa gitu ditambahin pinggiran gitu. Jadi yang gue tahu ini bantalannya berguna buat menyerap benturan, daya tahan, shock resistant untuk jam tangan ini. Yang kedua adalah Seiko Tuna. Seiko Tuna ini diameternya cukup besar. Bentuknya agak aneh. Case-nya itu seperti dikelilingin sama benteng. Dan memang ini adalah benteng untuk daya tahan dari case-nya. Karena bentuknya yang aneh ini, ada yang nganggap ini jam jelek banget. Tapi karena bentuknya aneh juga, ada yang nganggap ini unik banget. Jadi ada yang suka banget sama jam ini. Jadi awal jam ini dibikin ini karena pada tahun 1968 Seiko itu dapat surat komplain dari para penyelam pro karena nggak ada jam tangan yang waktu itu tahan untuk saturation diving. Saturation diving itu apa? Saturation diving itu adalah penyelaman di kedalaman yang dalam dan untuk waktu yang cukup lama. Baru 7 tahun kemudian Seiko ini menjawab pertanyaan itu dengan dikeluarkannya Seiko Tuna ini pada tahun 1975. Sebenarnya nama Seiko Tuna itu nggak ada hubungannya sama ikan tuna, tapi lebih ke produk akhir ikan tuna, yaitu tuna kalengan. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar di bawah ini, kalau bentuk case-nya, pelindungnya itu memang kayak kaleng gitu, melindungi case-nya. Nah, yang ketiga adalah Seiko Monster. Serinya itu SRP 3 sekian-sekian. Jadi jam tangan ini dibuat tahun 2000, diameternya 44, tebalnya 14. Jam tangan ini memang kesannya galak banget. Kalau Seiko Tuna itu punya kesan defensif. Jadi seolah-olah case-nya itu dikelilingi oleh benteng. Kalau ini sifatnya kayak agresif. Lu bisa lihat dari bezelnya yang bergerigi-bergerigi. Jadi seolah-olah agresif. Terus juga marker dari jamnya itu juga bentuknya segitiga-segitiga kayak gigi-gigi monster. Titik-titik luminasinya juga besar. Jadi pada saat gelap itu warnanya bakal keluar banget seolah-olah gigi dari monster. Jadi terang banget kalau dalam keadaan gelap. Bentuk ini nggak umum. Kalau gue pribadi gue suka. Kalau tuna gue berasa aneh, tapi kalau Seiko Monster gue suka karena bentuknya agresif. Terus kalau lu lihat bezelnya juga nggak ada warnanya, dipahat dikasih warna hitam, jadi tangguh banget kesannya. Terus juga yang paling top dari jam tangan Seiko Monster ini adalah yang dialnya warna orange. Nah, kalau lu lihat antara case bawahnya dengan bezelnya, itu dia ada cekukan-cekukan yang menyatu. Jadi kalau lu puter, pas baru ketemu sama cekukannya. Yang berikutnya yang keempat adalah Seiko Sumo. Serinya itu SBD 0 sekian-sekian. Ini jam tangan yang ada logo prospeknya, artinya Professional Specification untuk Scuba Diving Watch. Lahirnya tahun 2007, bezelnya aluminium, tulisannya agak gemuk-gemuk. Kalau lihat
angka 10, 20 itu agak gemuk gitu. Nah, gue pikir kenapa ini dinamakan Seiko Sumo, mungkin gara-gara bentuknya yang bulat-bulat. Tapi ada juga yang bilang dinamakan Sumo karena kalau dilihat marker jam 12-nya itu bentuknya itu kayak mawashi. Mawashi itu celana kolor yang dipakai oleh pegulat sumo. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang karena case-nya itu yang relatif besar, 45, terus tebelnya 13,3, tapi strapnya kecil, cuma 20 mm. Sedangkan XKX yang 43 mm itu strapnya aja lebarnya 22. Yang kelima itu Seiko Samurai serinya SRPB. Sempat diproduksi tahun 2004, kemudian dia berhenti produksi tahun 2008, akhirnya diproduksi lagi tahun 2017. Kenapa alasannya disebut samurai? Sebenarnya juga gua nggak terlalu tahu, cuman setelah gua research, ada yang bilang karena minute hand-nya itu bentuknya seperti pedang. Tapi kalau dilihat dari Seiko lain, misalnya Seiko Monster juga bentuknya pedang gitu. Menurut website Seiko Design, kenapa dinamakan samurai? Karena desainnya yang seperti samurai. Kalau diperhatikan bezelnya itu tipis, agak menukik, jadi nggak tebal, agak tajam. Kemudian juga laknya itu bentuknya berbentuk sudut-sudut tajam. Beda sama jam yang lain, bentuknya lebih bulat, oval, halus. Kalau samurai ini agak tajam laknya. Terus desain case-nya juga minimalis. Mungkin itu alasannya kenapa disebut Seiko Samurai. Nah, yang berikutnya adalah Seiko Shogun. Shogun, Samurai rada-rada mirip, tapi sebenarnya desainnya berbeda jauh. Bedanya dari jam tangan ini adalah jam tangan ini terbuat dari titanium. Bahannya lebih kuat dan relatif lebih tahan gores dibanding dengan jam yang terbuat dari steel. Desain laknya juga tajam kayak Seiko Samurai. Karena panjang lak tulaknya lebih pendek, jadi punya kesan lebih kecil dari Seiko Sumo. Dan tinggi case-nya juga nggak setinggi Marine Master, tapi tetap punya ketangguhan yang sama. Dan karena ini terbuat dari titanium, jam ini lebih ringan dari teman-temannya dengan ukuran yang sama. Jam tangan ini benar-benar bagus banget, gue suka banget. Ketujuh, Seiko Arni serinya H558 atau 5009. Jadi Seiko ini dijulukin karena melekat banget sama Arnold Schwarzenegger. Beberapa film Arnold seperti Predator, Commando, Running Man, dia pakai jam tangan ini. Jadi otomatis kalau orang lihat jam tangan ini ingat sama pemakainya. Yang ke-8 ini Seiko Replay. Seiko Replay ini dipakai di film Alien yang aktrisnya bernama Ellen Ripley. Jadi image jam tangan ini melekat banget sama ini film dan toko filmnya. Ini sebetulnya jam kronometer yang ada push buttonnya, cuman posisinya nggak umum, dia ada di samping gitu, kayak ada bantalan tambahan, terus dipencetnya atas bawah. Karena udah nggak produksi, sebenarnya ini collectible item banget, bentuknya nggak unik. Kalau menurut gue sih aneh banget. Yang ke-9 Seiko Bullhead. Bullhead ini artinya kepala dari banteng. Jelas banget alasannya kenapa. Karena push buttonnya itu yang biasanya jam 2 sama jam 4 dia taruh di jam 11 sama jam 1. Jadi di atas gitu, bentuknya benar-benar kayak tanduknya banteng. Terus posisi crownnya di jam 12. Bentuknya nggak santai banget, aneh banget. Kayak salah satu partai di Indonesia. Terus tebel case-nya juga aneh, bulat ke atas gitu, jadi tebel. Jam ini udah nggak produksi banget, jadi kalau lu pakai ini bener-bener menarik perhatian orang banget. Oke, itu aja videonya. Kalau misalnya memang ada yang kurang, ada yang perlu ditambahin, silahkan kalian tambahin di kolom komentar. Kalau misalnya suka, silahkan di like dan di share ke teman-temannya. Kalau mau lihat video-video gue berikutnya, silahkan di subscribe. Thank you.